قرآنا وجعلنا عبادا إخوانا والصلاة والسلام على نبي مرسل إرسالا بين الطريق الهدى بيانا مبينا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم نلقى فيه ربنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وصلاحا وتقا ورزقا طيبا يا رب العالمين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وبعد Alhamdulillah, segala pujian syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan. Mari sama-sama kita selalu gaungkan dalam lidah, dalam hati, dalam segala organ di dalam tubuh kita untuk selalu memanjatkan syukur dengan cara melaksanakan segala perihal yang Allah inginkan agar kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berupa ketaatan-ketaatan dalam beribadah, menjalani segala ibadah dengan sebaik-baiknya, ikhlas tulus. Dengan itu insya Allah sebagai wujud syukur terbaik hamba-hamba Allah kepada pemiliknya, kepada Rabb-nya. Karena dengan syukur yang terbaik tadi, cara yang terbaik menjalani segala ritual ibadah dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah, insya Allah Allah akan mengekalkan nikmat tersebut dalam diri kita, sehingga kita mampu menjadikan diri kita hamba-hamba terbaik yang akan dikasihi dan ditunggu kedatangannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita kembali, kita akan diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika jiwa yang tenang, yang ridha Allah sebagai Rabb-nya, jiwa yang tenang, Nabi sebagai Rasulnya, Muhammad sebagai Rasul dan Nabinya, jiwa yang tenang menjadikan Islam betul-betul pedoman agamanya, menjadikan Al-Quran pedoman dalam kehidupannya, maka kelak dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan seruan yang indah, dipanggil untuk kembali kepada surganya Allah, dipanggil sebagai hamba-hamba pilihannya, karena saat di dunianya dia mampu menjaga segala nikmat yang Allah karuniakan dengan syukur terbaik tadi. Semoga kita mampu diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla menjaga nikmat ini dengan istiqamah, sehingga mampu juga menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, yang dengannya kita benar-benar merindukan beliau. Dan sebenarnya jauh sebelum kita menyatakan rindu kepada Rasulullah, Rasul sudah lebih dahulu menyatakan rindunya kepada kita.
Sebelum kita menyatakan cinta kepada Rasul, Rasul sudah lebih dahulu menyatakan cintanya kepada kita. Bahkan disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ana ashtaqu ila akhwati. Saya rindu kepada saudaraku. Saudaraku, kata Rasul. Alasna ikhwanukum. Bukankah kita saudaramu, hai Rasul? La, bukan kalian. Bal antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang taat, tunduk, beriman kepada Allah dan mengikuti aku, sedangkan mereka tidak melihatku. Rindunya Rasulullah harus disambut dengan kerinduan kita. Jangan sampai cinta dan rindu itu bertepuk sebelah tangan. Dengan kita menjauh dari sunnah-sunnahnya, meninggalkan segala praktek ibadah yang telah dicontohkan beliau, cintanya tidak benar. Maka mari, dengan kesempatan yang Allah berikan berupa kehidupan ini, kita layakkan diri kita, pantaskan diri kita agar kita layak dan pantas untuk dicintai dan dirindui Rasulullah SAW. Dengan menjalani segala ritual ibadah sesuai dengan contoh, sesuai dengan apa yang Rasul praktekkan. Dari contoh surah, gambaran beliau, bagaimana Rasul SAW gambarannya, begitupun sirahnya, bagaimana Rasul dalam perjalanan kehidupannya, dan juga yang tersembunyi dari beliau. Apa itu? Risaunya Rasulullah SAW dalam hatinya, yang selalu merisaukan umatnya, memikirkan umatnya agar semuanya terselamat dari siksa neraka Allah. Rasul risau, memikirkan agar semua umatnya bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Inilah risau yang jarang sekali hamba-hamba Allah miliki. Dia fokus menjaga kesolehan dirinya sendiri saja, tidak memikirkan saudara muslim lainnya. Dia ingin masuk surga sendiri, tidak dibenarkan, wahai hamba-hamba Allah. Justru seharusnya kita mencontoh risaunya sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin bisa mempraktekkan bagaimana gambaran Rasul yang suka dengan pakaian putih, berimamah, sorban, mampu menjaga jenggotnya, dan seterusnya. Banyak gambaran-gambaran Rasul, dan itu sunnah. Mampu menjalani kegiatan seharian dari bangun tidur hingga tidur kembali sesuai dengan sunnah Rasul. Itu sirahnya, sejarah perjalanan Nabi kita pelajari dan kita ikuti. Namun sedikit sekali yang mampu menanamkan dalam dirinya kerisauan sebagaimana risaunya Rasulullah SAW kepada umat ini. Maka marilah kita sama-sama belajar untuk melayakkan diri kita dan memantaskan diri kita agar dicintai dan dirindui Rasul dengan mempraktekkan segala apa yang telah beliau contohkan, risaukan dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga kita layak dan pantas mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas bab suatu ilmu yang dimana ilmu pemahaman Islam, atau dalam bahasa Arab fiqhul Islam, pemahaman Islam dalam melaksanakan ritual ibadah wa adillatuha, dan sesuai dengan
perintah dan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil, ya. Dalam arti kata dalil, wa adillatuha fiqhul Islam wa adillatuha, ini dalam kitab. Maka perlunya kita memahami segala aturan dalam Islam dengan pemahaman yang menyeluruh. Ya. Fikih artinya paham terhadap segala aturan Islam dan harus sesuai standar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena al aslu fil ibadati haramun, sudah pernah mungkin disampaikan, hukum aslinya ibadah itu haram. Hukum asli ibadah, hukum asalnya ibadah adalah haram. Jangan sampai kita sembarangan ibadah. Sampai ada perintah Allah yang memerintahkan dan Rasulullah SAW mencontohkan. Nah, ini syarat ibadah diterima oleh Allah, ada perintahnya dari Allah, lalu kemudian contoh dari Rasulullah, disempurnakan lagi dengan niat. Penting 3 hal, ada perintah, ada contoh, dan ada niat yang tulus dan ikhlas. Ini penting. 3 pilar ini dalam ibadah harus dikuatkan. Makan ada perintahnya, bukan? Ada dalam Quran. Kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah. Makanlah oleh kalian wahai anak Adam, minumlah kalian wahai anak Adam, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Ada perintahnya berarti? Ada. Jangan samakan makan kita dengan makannya orang-orang di luar Islam. Mereka makannya mungkin lebih mewah, lebih mahal, tapi mereka tidak ada nilainya. Sedangkan kita mengerti makan ini ada perintah dari Allah, contoh dari Rasul ada, ikuti contoh dari Rasul. Sehingga apa? Setiap suapnya akan mendatangkan pahala. Setiap suapnya adalah rayuan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah. Minum, setiap teguknya sesuai dengan perintah dan contoh, sehingga tidak ada yang sia-sia. Masya Allah. Begitu indahnya Islam sampai mengatur sekecil itu. Bahkan urusan masuk WC, fikihnya ada. Bagaimana cara kita membuang kotoran kita dari dalam tubuh, ada contohnya dan ada perintahnya. Sehingga disinilah mulianya Islam dan berharganya Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Ingin agar setiap gerak-gerik dari kehidupan kita mendatangkan pahala, itu keinginan Allah. Begitu sayangnya Allah, tidak sampai memberikan kita kehidupan lalu membiarkan saja. Tapi Allah memikirkan bagaimana setiap gerak-gerik dari hamba-hamba Allah ini mampu menjadi wasilah atau perantara merayu Allah. Merayu Allah. Benar adanya Allah tidak butuh dengan amal kita mungkin. Jika satu dunia tidak ada yang beribadah, Allah tidak turun derajat, Allah tidak menjadi hina, Allah tidak, dan seterusnya dari negatif. Tapi pikirkan bahwa ibadah ini memang untuk kita dan sarana untuk merayu Allah agar Allah ridho kepada kita. Sesuai dengan contoh, sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan Rasulullah. Maka perlunya belajar ini semua. Fikih dalam Islam saat pertama kali zaman Nabi memang tidak ada pembahasannya. Kenapa?
karena langsung melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul berwudu, sholat, haji, berzakat, berjihad, bermuamalah dengan masyarakat, dengan keluarga, semuanya dilihatkan. Dan sahabat tinggal mengikut. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan disampaikan, Rasul jawab, dan itu menjadi landasan agama dan seterusnya. Sampai juga zaman sahabat pun sama halnya. Ya. Tabi'in melihat sahabat, apa yang telah dipraktekkan sahabat itu pun sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Bagi kalian harus berpegang teguh pada contoh-contoh yang baik yang telah aku contohkan, dan contoh-contoh baik yang telah khalifah-khalifah yang baik contohkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai Al Hasan radhiyallahu anhum ajma'in. Itu khalifah pertama, khilafatul rasyidah, ya, yang dibimbing sesuai dengan Allah dan Rasulnya, wahyu dan juga sunnah hadis sahih. Maka di zaman itu semua sunnah-sunnah kebaikan, contoh-contoh perlakuan baik dipraktikkan sebagaimana mereka melihat Rasul dahulu di zaman sahabat. Maka zaman setelahnya tabi'in pun sama halnya. Namun mulai banyak perbedaan karena sahabat delegasi dikirim ke berbagai penjuru belahan dunia untuk mengajarkan Islam. Termasuk pada saat itu Al-Quran dibukukan, yang zaman Nabi tidak pernah dilakukan. Dan itu termasuk bagian dari sunnah, karena yang melakukan di situ adalah Abu Bakar dan Utsman dan Ali dan Umar. Abu Bakar, Utsman dan Umar radhiyallahu anhu membukukan Al-Quran dan menyebarkan kepada seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Lalu Al-Quran yang lain dalam bentuk lembaran kertas, ada yang lembaran lempengan kayu, ada lempengan batu, ada di tulang belulang, semuanya dimusnahkan. Ini bagian dari sunnah yang telah dicontohkan Rasul. Maka perintah sebagai acuan kita dalam melaksanakan ibadah. Contoh dari Rasul pun sebagai sandaran dalam kita beribadah. Yang terakhir, niat harus tulus. Karena datang ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke bab fikih, kita harus paham niat ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari bapaknya Abdurrahman. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia pernah berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita Rasul di tengah-tengah kami. Rasul sedang bermajlis dengan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud merekam apa yang disampaikan Nabi, mengingat apa? Wa huwa shadiqul masduq. Nabi adalah seorang yang paling benar dan dibenarkan. Apa kata Nabi? Qala, bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sungguhnya kalian semua diciptakan, awal mula penciptaannya di perut atau di rahim, di pundak kalian semua 40 hari pertama dalam bentuk air mani, nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari ketiga menjadi daging yang sudah membalut tulang belulang. Ya, ini harus paham. Tsumma yursal ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh.
Kemudian diutus oleh Allah Azza wa Jalla malaikat untuk meniupkan ruh kepada jasad yang sudah berbentuk tadi, yang sudah lengkap dengan tulang belulangnya. Kalau di ayat yang lain, fakasawnal idhama lahman, kami bungkus tulang belulang dengan daging. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkan bagi jabang bayi itu 4 perkara. Pertama, bikat birizqihi, untuk mencatat rizkinya. Tidak akan diambil hamba Allah nyawanya sampai dia disempurnakan rizkinya. Jadi hakikatnya orang meninggal itu bukan karena sakit yang sebenarnya, rizkinya sudah penuh, sudah habis tuntas, tidak ada jatah lagi dari udara oksigen yang dia hirup, bahkan walau hanya setetes air. Ini bab fikih penting untuk membersamai orang yang mau meninggal. Ibu bapak, penting ketika seorang akan wafat, nazah sakaratul maut, apa baiknya saat itu rizki sudah sedikit sekali dan tidak bisa dia untuk minum, yang padahal hakikatnya dia haus luar biasa, kering tenggorokannya. Maka bagian adab di fikih pembahasan ini, yang mendampingi pertama wajib harus didampingi, jangan sampai tidak. Maka kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari ruang ICU yang dimana kita diasingkan sendiri bergulat dengan sakaratul maut. Kenikmatan hidup adalah di akhirnya kita dikelilingi oleh orang-orang tersayang. Betul kan? Ditalkin itu mahal sekali, wallahi indah sekali. Di sekitar ada anak keluarga kita, anak-anak, cucu, istri atau suami, ya, mendampingi. Nah, bagian terpentingnya adalah ketika orang bersakaratul maut tadi sangat haus, tidak pantas untuk diberikan minum, maka caranya adalah berikan dengan tangan kita tetesan air kepada bibirnya, dibasahi bibirnya. Agar apa? Mudah mengucap la ilaha illallah tanpa gerak bibirnya sedikit pun, ya, tanpa menggerakkan bibir sedikit pun, namun mampu mengucap. Bibir dibasahi dengan air, karena sudah tidak mungkin untuk diberikan minum lebih banyak. Nah, rezeki memang tinggal sedikit, sampai mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sampai situ pun cukup, nggak masalah. Dampingi terus. Kalau kata-kata yang berubah, ulang lagi, dampingi lagi. La ilaha illallah. Sampai itu yang terucap, selesai. Jangan ada yang membisikkan yang lain. Insyaallah penutupan yang terakhir dengan kata-kata tadi, dakhalan jannah, menjadi jaminan untuk dirinya masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mampu menutup akhir hayat kita dengan la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hakikatnya rizki sudah Allah atur. Seberapa banyak jatah kita di dunia, baik rizki materi, sehat, semuanya, jangan pernah khawatir dengan masalah rizki. Apalagi mencari rizki dengan cara menjauh sang pemberi rizki. Nauzubillah. Ini cacat di situ. Lalu kemudian wa ajali, baru saja ditiupkan ajalnya. Apa arti ajal? Batasan hidupnya sudah tertulis. Di mana detik keberapa dia akan kembali kepada Allah. Sudah ada ketetapan dan masing-masing sudah ini menjadi kepastian. Lalu kemudian wa amalihi, amalnya. Apa yang dimaksud amal? Ini menjadi pertanyaan besar.
Maksudnya amal siapa ya? Amal sudah dicatat. Amal sudah permanen, tidak bisa berubah. Ini hal yang tidak bisa dirubah. Rizkinya sudah tidak bisa berubah. Sekalipun dia, maaf, korupsi triliunan, kata Allah jatah dia cuma 1.000 dari itu, ya cuma 1.000, lalu dia meninggal. Lalu sisanya gimana? Akan dihisab dan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ini salahnya. Ya, jatahnya cuma 10.000, dia korupsi triliunan, siap-siap. Dan triliunan itu jadi rebutan harta haram. Yang 1.000-nya jatah dia, yang 10.000 jatah dia, lalu dia mati dan akan dihisab dan disiksa. Rizki sudah ketetapan. Rizki itu bukan yang kita miliki, tapi yang kita nikmati, yang kita pakai dan seterusnya tadi. Ini nggak bisa berubah. Ajal pun sama halnya. Amal pun tidak bisa berubah. Apa yang dimaksud amal? Amal di sini adalah Allah Ta'ala membentangkan amal benar dan salah. Tinggal kita pilih. Ini nggak bisa berubah. Kita mau beramal dengan cara yang benar, silakan tinggal kita pilih. Atau kita mau beramal dengan cara yang salah, kita memilih itu dan kita mendapatkan konsekuensinya, dosa. Jadi amal di sini maksudnya amal yang mampu mendatangkan pahala atau dosa. Ini sudah tetap, tidak bisa berubah. Kita mau makan dengan cara yang sesuai dengan cara Rasul, sesuai dengan fikihnya, pemahaman Islam, maka dengan cara itu kita beramalnya mendapatkan pahala. Kita minumnya pakai tangan kiri sambil berlari, berdiri, berarti kita tidak pakai cara yang benar, alias pakai cara yang salah, akhirnya mendapatkan dosa. Ini yang Allah sudah tetapkan bagi hamba-hambanya, tapi hambanya diperintah untuk memilih. Pilih yang mana? Ini sudah permanen, tidak bisa berubah. Tidak ada pilihan ketiga. Mau beramal dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang Allah mau, atau cara yang salah. Yang terakhir, syaqiyun aw sa'idun, bahagia atau sengsara. Ini sudah menjadi ketetapan dan ini merata, maha adilnya Allah. Orang kaya bahagia terus? Ibu bapak bahagia terus? Yakin? Enggak. Dia stres bagaimana menjaga kekayaannya. Dia bingung bagaimana eksistensi perusahaannya terus tinggi, labanya terus tinggi. Dia stres, ikut pelatihan, ini segala macamnya. Dia khawatir dengan hartanya. Ini udah tambah bahaya. Yang seharusnya dengan hartanya mengantarkan dia ke surganya Allah. Jadi ada sengsaranya juga. Gak mesti selalu bahagia. Begitupun orang miskin tidak hanya dipandang selalu sengsara, bahkan bahagianya mereka lebih mudah Allah berikan dengan hanya makan di restoran sekali seumur hidupnya bahkan, atau dan lain-lain. Banyak Allah mampu membahagiakan seorang hamba tanpa memberikan padanya harta, dan Allah mampu menghinakan seorang raja tanpa mengambil kerajaannya. Fir'aun la'natullah alaih, apa Allah ambil kerajaannya? Enggak. Namun Allah hinakan. Musa alaihissalam punya apa? Bahkan dia pernah berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kenapa engkau memberikan kepadaku suatu kefakiran, ke nestapa dan seterusnya. Ya, luar biasa. Lahir di tengah-tengah kaum yang membunuh anak-anak laki-lakinya. Dia sendiri yang diasingkan. Coba bayangin. Dari sejak lahirnya terus sampai besarnya. Dibesarkan Fir'aun, habis itu suruh ngelawan Fir'aun. Serem. Namun, Masya Allah, Allah memuliakan beliau tanpa memberikan dunia. Jadi tolak ukur bahagia bukan pada dunia. Semua Allah bagi rata, mau bahagia, mau sengsara, semua hamba-hamba Allah mendapatkan jatahnya. Namun Allah mau melihat itu semua ujian. Apakah hamba Allah ini mampu berbuat bijak ketika diberikan kebahagiaan,
maupun kesengsaraan. Dia tambah syukurkah? Dia tetap taatkah atau tambah jauh? Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terpenting lanjutan dari hadis ini adalah fawallah, demi Allah. Ini berkaitan dengan niat. Alladzi la ilaha illa ghairuh. Tidak ada sembahan selain Allah. Inna ahadakum, ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kalian semua, kata Nabi, la ya'malu bi amali ahli jannah, beramal sesuai dengan amalan yang mampu mengantarkan dirinya ke surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai dia dengan surga sisa hanya satu hasta. Segini lagi masuk surga. Dia beramal dengan amalan ahli surga. Hari-harinya Masya Allah, sholat, sedekah, puasa, silaturahmi, upaya amalan-amalan yang mampu mengantarkan kepada surga. Sampai dia dengan surga sisa hanya sejengkal hasta lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata dia didahului oleh ketetapan. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, dia didahului oleh ketetapan Allah sehingga di akhir hayat dia melakukan perbuatan amal yang mengantarkan dia ke neraka dan dia masuk. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai akhirnya fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Muttafaqun alaih. Ada orang hari-harinya bermaksiat, yang maksiatnya bisa memasukkan dirinya kepada neraka, sampai jarak dirinya dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, didahului oleh ketetapan Allah untuk di akhir hayat beramal dengan amalan ahli surga sampai dia masuk kepada surga. Kalau dipahami secara mentah lah ya gampangannya, sih buat apa ya beramal kalau ketetapan Allah ternyata saya masuk neraka, mending maksiat, tahu-tahu ketetapan Allah menjadikan saya ahli surga. Bingung sih, buktinya ada tuh seorang pelacur di zaman kenabian dulu, ya, bukan zaman Nabi Muhammad, zaman dahulu Bani Israel. Ada maksiat, tahu-tahu ngasih minum anjing masuk surga, gitu diampuni. Kayaknya gampang ya. Aku nggak mau anjing lah, kucing aja kayaknya. Kira-kira gimana? Apa hanya seperti itu memahaminya? Menjadikan diri kita pesimis. Buat apa beramal ya? Ini perlu pemahaman fikih yang dalam untuk memahami apa yang terjadi sehingga Nabi mengucap seperti ini. Ternyata niat dalam hatinya. Dia melaksanakan tahajud, yang aslinya tahajudnya bisa mengantarkan ke surga, tapi dengan niat dia biar urusan bisnisnya lancar, biar Allah mempermudah segala urusan dunianya. Dia sholat duha agar rizkinya berkah. Dia sedekah biar balik 10 kali lipat. Dunia. Dan Allah tahu dengan apa yang diniati Allah kasih semuanya. Apa yang diniati, Allah maha baik sesuai dengan prasangkaan hambanya. Tapi maaf, amal yang seperti itu tidak Allah pandang baik, karena niatnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, sehingga kita beramal suatu perkara yang salah, Allah tetapkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Ini penting. Niat. Setelah ada perintah, ada contoh dari Rasul, kita mengerjakan niat dengan baik untuk Allah. Bahkan makan kita niat ibadah karena perintah Allah, ingin menguatkan jasmani yang Allah titipkan agar kita mampu beribadah dengan baik.
minumnya kita niat seperti itu. Ibadah semua semata-mata untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan karena yang lain, bukan untuk siapapun. Ya, ini penting. Jangan sampai amalan yang seharusnya mengantarkan dia ke surga disalah niatkan sehingga bisa mengantarkan dia ke neraka. Nah, sebaliknya, ada orang yang hari-harinya maksiat tapi hatinya mencari hidayah Allah. Dulu dicontohkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gimana? Sempat tersesat Nabi Ibrahim. Ketika apa? Mencari Allah. Dia lihat bintang, hada Rabbi. Ah, ini nih sesembahan saya ini nih. Tapi hatinya gundah. Tapi kayaknya bukan ini deh. Melihat bulan yang lebih indah. Ah, ini Tuhan saya. Ini Rob saya ini. Tersesat sempat, tapi hatinya tidak mengamini dengan apa yang dikatakan oleh lidahnya, tidak mengamini dengan apa yang dilakukan badannya, tidak membenarkan. Tapi kayaknya bukan deh. Lihat matahari yang lebih terang dan lebih besar. Dia katakan ini Robku, ini yang lebih besar ini, lebih indah, lebih bercahaya. Tapi ketika tenggelam, dia merasa ragu. Terus hatinya mencari petunjuk hidayah Allah. Ketika diberikan hidayah, dia ambil. Lalu dengan itulah beramal dengan amalan ahli surga, menjadikan dia ahli surga. Contoh pelacur tadi, itu bukan serta-merta hanya memberikan minum Allah ampuni. Tapi ternyata ada pemahaman lebih mendalam, fikihnya, pemahamannya. Dia ikuti anjing itu ketika dia hidup lagi. Dia sehat maksudnya. Dia jalan kemana? Ternyata mendampingi lagi rumah majikannya. Ketika sudah kasih minum, anjingnya itu udah ada di tempat sampah karena dibuang sama majikan, udah mau mati gitu. Anjingnya bangkit lagi jalan, diikuti sama pelacur itu. Ternyata dia bersanding atau kembali jaga depan rumah majikannya. Masya Allah. Apa yang menjadi pelajaran? Tuh hatinya mencari hidayah Allah. Ya Allah, dia seekor anjing yang hina, tapi dia tahu siapa majikannya. Dia tahu cara berterima kasih. Lalu bagaimana dengan aku? Ya Allah selalu berikan banyak nikmat, malah saya menjauh. Sehingga ketika itu dia berubah, bertaubat, Allah ampuni, dan Allah jadikan dia ahli surga, mati saat itu. Masya Allah, tabarakar rahman. Sebaliknya, ada perempuan solihah tapi mengurung kucing sampai dia ditetapkan. Ahlinya solihah, solihahnya bisa mengantarkan ke surga. Tapi mungkin solihahnya salah niatnya, sehingga dengan perantara dia mengurung kucing, dia masuk ke dalam neraka Allah. Nah itu tadi. Maka hadis ini disampaikan Rasul bukan menjadikan diri kita heran, kok bisa ya, sia-sia dong amalnya, buat apa beramal kalau ternyata tercatat sebagai ahli neraka. Tidak hanya seperti itu, ada pemahaman yang harus lebih kita gali untuk memahami kenapa Nabi bersabda seperti ini. Maka pentingnya niat dalam kitab apapun diawali dengan niat. Maka hadirnya kita di sini niat karena semata-mata mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Ini harus dikuatkan. Jangan hanya menjadi rutinitas, kebiasaan, bukan hanya itu. Karena kalau hanya kebiasaan, rutinitas, tidak ada nilai bagi Allah Azza wa Jalla. Kita harus meniatkan semata-mata karena Allah. Saya ingin itikaf, saya ingin belajar menuntut ilmu Allah, ingin minta pemahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa mintanya ilmu dulu? Bapak Ibu,
ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kalau nafsu kita kayaknya mintanya rezeki deh, yang banyak gitu ya. Tapi ilmu dulu yang diminta. Kenapa? Dengan ilmu mengantarkan dia cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Walaupun sedikit, halal berkah. Wallahi. Makanya ilmu dulu. Dengan berilmu, amalan mutaqabbal. Amalnya bisa diterima. Minta itu dulu. Ya Allah, saya mau menuntut ilmu. Insya Allah dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah, sesuai dengan perintah, sesuai dengan contoh. Semoga amal kita sesuai dengan pemahaman Islam dan mampu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Ini jam berapa saya ini? Ini sudah jam 5.40. 5 menit lagi ya. Ya udah, 5 menit lagi untuk muqaddimah. Niat sudah insyaallah cukup. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang penasaran kan? Saya siapa gitu, mungkin ada yang belum tahu. Atau pertanyaan lain, mungkin ada yang mau ditanyakan 5 menit. Terserah apapun itu. Oke, monggo Pak. Insya Allah niat kita seseorang itu mau beribadah itu ya karena Allah. Amin, insya Allah. Di hati tempatnya ya. Setelah belajar awal sholat padu, insya Allah dilakukan. Insya Allah. Setelah belajar ada beberapa keterangan untuk mencapai kebahagiaan dunia umpamanya, untuk rezekinya agar bisa lebih baik dari berbagai macam jalan, usaha, dagang dan sebagainya. Banyak sholat duha. Ada kata panjang besar. Ya. Dan sholat yang lain kan? Iya. Itu mungkin ya karena tadi tambah belajar, tambah ilmu. Motivasi. Terbawa akhirnya mau sholat duha. Iya. Biar rezekinya ada. Iya. Iya. Masya Allah. Ini tantangan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Allah sampaikan bukan hanya itu. Siapa yang berbuat sedekah ya 1, Allah lipat gandakan 10. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Dan seterusnya sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Terserah Allah. Itu untuk motivasi. Adanya itu untuk motivasi. Terserah Allah mau ngasih apa enggak. Nah, gitu. Kasih ya tetap tambah taat, gak ngasih tetap taat. Itu catatannya. Karena memang suatu perkara kalau ada embel-embelnya kita semangat. Betul nggak? Ya. Nah, adanya itu untuk semangat. Untuk kita semangat. Tapi niat tetap karena Allah. Ini harus digaris bawah. Niat karena Allah. Sholat duha 8 rakaat tapi nggak laku ya. Apakah sungkan nah ini bahayanya. Kalau memang dia ternyata niat untuk dunia, tapi insya Allah hamba-hamba Allah pilihan Allah dibimbing. Ya udah, alhamdulillah. Ternyata lakunya cuma 1. Walaupun sudah sholat duhanya 8 rakaat gitu. Tapi akan selalu mengoreksi hamba-hamba Allah itu. Biasanya langsung mungkin sholat duhanya belum khusyuk, kurang khusyuk, sudah tapi kurang kayaknya. Perbaiki lagi ibadahnya untuk sarana merayu Allah. Tapi niatnya betul-betul mencari ridha Allah. Kalau sudah mencari ridha Allah itu udah nikmat. Takaran rezeki Bapak Ibu itu 3 macam. Untuk manusia biasa, untuk orang beriman, terus orang bertakwa. 3 macam. 3. Untuk orang-orang biasa gimana? Di ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban
Wahai manusia yang tercipta sebagai manusia, silakan cari, ikhtiarkan rizkimu dan makan yang disediakan dengan syarat halalan thayyibah, harus halal dan baik. Untuk beriman beda cerita. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Udah hafal insyaallah. Ayatnya berdampingan, dekat itu di Al-Baqarah. Ayatnya cari sendiri biar ngajinya tambah banyak. Ya, itu berdampingan. Pertama ya ayuhan nas, setelah berapa ayat wahai orang-orang beriman. Allah seru panggil yang sudah percaya, mau yakin. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah segala hal yang baik-baik. Baiknya itu jumlahnya lebih banyak, jamak. Thayyib satu, singular, mufrad. Thayyibat artinya banyak kebaikan, banyak berkah. Terus yang anehnya halalnya hilang. Kenapa? Karena dengan iman membimbing dia cari rezeki yang halal pasti, tanpa disebut iman lagi, tanpa disebut halal lagi. Maaf, halalnya nggak usah disebut, karena dengan imannya dia cari pasti dengan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah, bersyukurlah engkau. Kenapa? Istilahnya gini, nggak usah capek-capek, Allah yang kasih. Allah bagikan. Mungkin dapatnya hanya 10.000, tapi dengan 10.000 berkahnya banyak. Bisa sedekah juga, ngasih istri bisa, ngasih orang tua juga bisa. Dalam bentuknya mungkin bukan uang, pemberian, makanan, apa segala macam. Dia mampu memenuhi kebutuhan. Berkahnya lebih banyak, masya Allah. Dan rezeki bukan hanya materi, sampai ke rumah istrinya nyambut, suarihanya dia kan air minum. Wah, itu udah nikmat banget itu. Anak-anak nurut, abi, kita kangen. Nah, itu bukan berantem isinya, itu nikmat dari Allah.